Berarti sang sabda itu sudah ada dalam dunia. Lalu sang sabda itu datang lagi ke dalam dunia. Lah, dia kan sudah ada. Lalu kok datang lagi? Itu bagaimana memahami? Nah, jadi saudara-saudara lihat, ini kalau kita kurang jeli nanti bilang ini tidak jelas ini. Nah, makanya Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa dalam konteks itu Allah dalam hal ini Sang Sabda Tuhan Yesus sudah ada di dalam ciptaan dalam dunia ini. Tapi kalau dia datang lagi, maka itu dia hadir atau datang secara berbeda. Ini bagaimana ini kok ini sudah datang lalu datang lagi ini tidak masuk akal. Ini bukannya tidak masuk akal. Namanya dia Allah itu kan beda dengan kita manusia. Kalau kita manusia ini sudah ada lalu kan datang lagi itu kan tidak cocok. Nah, karena kita tidak bisa hadir di segala tempat. Kan begitu toh. Kalau tidak ada ya tidak ada. Ada ya ada. Tapi Tuhan ya dia maha hadir. Hanya dia hadir secara berbeda-beda. Jadi yang pertama dia sudah ada secara eksistensial, bahkan dia juga menyertai seluruh umat manusia. Tapi kalau dia datang lagi pada waktu inkarnasi, itu dia datang secara sangat unik. Dia secara pribadi datang. Tapi intinya mungkin agak susah untuk menjelaskan segala sesuatu, tapi kita melihat ada apa ya, ada suatu fakta yang mungkin kita susah untuk menjelaskan, tapi kita tahu bahwa ada. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita tahu bahwa Tuhan Allah sudah ada dalam dunia. Yesus sudah ada sebelum dia datang pada waktu inkarnasi. Tapi kemudian dia datang lagi pada waktu inkarnasi. Ini terkesan macam ini sudah ada lalu datang lagi. Ini bagaimana? Kita mungkin susah untuk menjelaskan, tapi kita mengerti sudah ada itu. Berarti ada perbedaan, tapi tidak kontradiktif. Begitu. Nah, jadi lagi-lagi dalam konteks kehadiran Tuhan Yesus dalam diri Bunda Maria pada waktu dia dikandung, yang seperti itu tidak menjadi sulit untuk dipahami kalau kita mengerti tentang bagaimana jenis kehadiran itu. Pada saat yang sama, pemahaman yang berbeda-beda tentang kehadiran Allah itu membuat kita akhirnya mengerti tentang kehadiran Allah dalam diri orang yang berdosa dan yang tidak berdosa. Jadi yang seperti ini saya kira perlu dipahami dengan baik, ya juga. Karena kalau tidak nanti saudara-saudara kita yang entah yang Protestan atau bahkan orang Islam atau apa itu nanti mereka bisa keliru memahami seperti itu. Ya, tadi kita mengerti baik-baik tentang hal itu. Begitu pula nanti kita jelaskan, terutama nanti kalau ada saudara-saudara kita yang Muslim mendengar bahwa ini apa ini kok Tuhan Allah datang dalam diri manusia, apalagi keluar dari macam-macam, mereka sebut hal-hal yang seolah-olah jijik atau apa. Mereka pikirnya bahwa segala sesuatu yang sifatnya manusia itu dosa, padahal tidak demikian. Ya, dosa itu sesuatu yang dilakukan dengan tahu dan mau dengan penuh kebebasan untuk melawan Tuhan. Tapi keberadaan ciptaan itu bukan suatu dosa. Jadi mereka mencampur adukan antara realitas yang duniawi ini dengan dosa. Padahal tidaklah selalu begitu. Nah, jadi saudara-saudara, saya ingin kita mengerti baik-baik tentang tingkat kehadiran itu. Jadi mulai dari ekstrim yang paling buruk, tentang manusia yang berdosa, lalu kemudian ekstrim yang lain, yaitu tentang kesucian Allah, itu di surga. Tidak mungkin ada orang yang masuk surga kalau dia berdosa, harus suci penuh. Nah, yang seperti itu contohnya mulai dari Bunda Maria. Saya pikir untuk sementara demikian dulu. Ini ngobrol santai saja. Terima kasih. Baik, Paman. Terima kasih, Paman. Tadi saya mau menjelaskan panjang lebar, tetapi karena situasi tadi sempat terlempar tadi, Paman, di awal-awal itu. Oke, yang dijelaskan oleh Paman itu sudah sangat sangat
teratur ya, tersusun dengan rapi kehadiran Allah itu seperti apa. Oke, terima kasih Paman. Mungkin nanti ada penegasan di bagian-bagian lain, sesi lain. Kita sapa dulu, ini ada Paman dan juga ada Ibu yang bergabung. Paman Flobamora, selamat sore. Salve, selamat sore Bro Gia, Paman Jack, dan Ibu Lani Pola. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik di room maupun di chat. Izinkanlah saya untuk berkomentar, boleh? Sangat boleh, sangat boleh. Jadi pertama-tama, saya sebagai kaum awam Katolik sangat menyesal ketika saya Timothy yang saya hormati, tolonglah kalau Anda sebagai seorang sekolah tinggi, jagalah tutur kata lah, jaga tutur katanya gitu. Itu yang saya sangat sayangi. Atau yang saya katakan di sini, atau mungkin dia habis dari lapo tuak, terus ada roh iblis hingga dia atau dalam keadaan sadar. Kalau memang dia dalam keadaan sadar, paling tidak kan dia datang ke room ini untuk klarifikasi supaya masalah ini tidak berkepanjangan. Justru di sini saya sangat menghargai kepada saudara kita Muslim, lebih menghargai Bunda Maria daripada sesama Kristen, tapi dia mengkhianati. Ini udah jujur aja Bro Gia. Saya pengen open camp, walaupun saya Timothy itu dia sekolah tinggi, saya cuma SMA. Ayo kita beri open camp, jangan itu ya. Saya jujur aja Bro, ketika dia bilang Bunda Maria berdosa, saya sangat kecewa banget. Kalau memang Bunda Maria ini logikanya Bro ya, saya orang bodoh. Kalau memang Bunda Maria itu kotor, ya nggak suci, kenapa dia percaya ke Tuhan Yesus? Itu loh pertanyaan saya gitu. Berarti kan standar ganda gitu loh menurut saya. Dia kan sekolah, katanya sekolah tinggi. Berpikirlah dengan pakai otak gitu loh. Ini jujur aja Bro, saya sangat kecewa Bro. Ya tolonglah Pak Timothy, kalau mau ngomong tuh pikir-pikir dulu, jangan cuma ngomong gede tapi isinya kosong. Ini maaf aja Bro ya, supaya kita dalam hal ini, bukan saya mau merendahkan Pak Timothy ya. Anda mengakui Tritunggal ya, tapi sementara itu di sisi lain Anda menyangkal. Bagaimana sih? Berarti standar ganda. Ini menurut saya orang bodoh. Pak Timothy, dengar baik-baik Pak Timothy. Kalau memang Anda beretika baik, ayo masuk room ini, open camp lah, kita berdiskusi. Saya berani open camp kok. Saya orang bodoh Pak Timothy. Pesan saya, tolonglah. Anda selalu bilang, oh kita satu tubuh. Ya kita memaklumi itu kok. Ya, tapi jangan Anda bilang mengaku satu tubuh, di sisi lain Anda menjusti. Ya, itu yang saya kurang setuju. Maaf Paman Jack, saya orang awam, makanya saya harus bersuara. Silakan Anda mau percaya yang ajaran abad 20, kami nggak masalah kok. Tapi jangan sekali-sekali Anda mengeluarkan statement yang tidak mengenakan. Justru saya lebih menghargai ke kaum Muslim, dia sangat menghormati Bunda Maria, walaupun ya Bunda Maria abad ke-6 ya, tapi kita kan sangat menghargai gitu loh. Justru saya lebih tapi yang Muslim yang baik itu loh Bro Degia. Ya saya mohon Pak Timothy ya jaga mulut lah ya, kalau ketika mau ngomong tuh berhati-hati supaya jangan menyinggung perasaan. Anda kan katanya Tuhan Yesus memang berasal dari mana? Dari rahim Ibu Maria. Kalau tanpa Ibu Maria, bagaimana Anda bisa mengaku itu bahwa Yesus itu Tuhan? Saya kira begitu aja Bro Gia. Dari saya orang yang bodoh ini, terima kasih. Ya, terima kasih Paman Flobamora. Saya juga orang yang masih terus belajar Paman. Jadi begini Paman ya, mungkin saya melihat di situ ya, terdeteksi pandangan-pandangan keliru ya, seolah-olah Kristus itu bukan sesungguhnya manusia. Padahal dalam iman kekristenan mengatakan Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Kalau dia sungguh manusia, berarti dari mana dia dapatkan kemanusiaannya? Itu sudah pasti dari ibunya.
Kalau dia hanya setengah manusia, nah inilah ajaran-ajaran yang keliru yang dikutuk oleh gereja pada abad-abad awal, ya. Oke, ya sebelum ke sana saya berikan ke Ibu Lani Pola. Wah, ini dari sisi perempuan saya sangat senang, Ibu Lani. Silakan Bu Lani. Oke, shalom Shalom Degea, Bu Lani. shalom pada paman-paman dan saudara semua sekalian. Shalom, Saya shalom. maaf baru 5 menit bergabung, tapi saya mendengar penjelasan dari Bu Paman Jack. Ya, tadi Paman Ivan cuma sebentar ya, Paman Jack yang begitu menguraikan dengan luar biasa. Nah, tetapi kita juga sebagai orang Katolik menyayangkan, kasihan sama saudara kita Timothy ya. Sehingga kita juga mengingin supaya mereka supaya beliau tuh pikirannya terbuka gitu. Jangan nanti melakukan yang ini tapi ternyata keliru. Gini aja ya. Kita semua orang Kristiani kan punya Alkitab ya, itu yang kita imani dari Alkitab. Dari perjanjian lama saja para nabi sudah bernubuat bahwa Yesus Sang Juru Selamat akan hadir di dunia melalui seorang perawan. Itu sudah jelas. Berarti Tuhan mempersiapkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita semua sebagai orang Kristiani tahu Yesus itu Tuhan, berarti Yesus itu kudus, Yesus itu sungguh-sungguh suci. Nah, bagaimana Yesus yang suci lahir di kandungan orang yang berdosa? Itu yang kedua. Sudah tidak mungkin gitu loh. Nah, itu yang kedua. Maka untung saya masuk dalam iman Katolik. Sejak dari awal saya masuk dalam iman Katolik sudah diterapkan itu. Bahwa Bunda Maria adalah perawan yang suci. Itu sudah diterapkan. Tetapi waktu itu saya belum mengerti. Tetapi setelah saya mulai mengenal. Oh, sekarang saya yakin. Yakinnya dari mana? Dari ungkapan-ungkapan para romo, para suster, para orang-orang yang memberikan seminar dan sebagainya. Ditambah yang lebih meyakinkan adalah dari kitab suci. Itu yang tadi yang pertama. Yang kedua, ya itu dari nubuat. Yang kedua, waktu saat malaikat datang, pertama kali datang kepada Maria, apa yang dia katakan? Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ya, berarti Bunda Maria dikaruniai dan Tuhan menyertai engkau, betul menyertai Bunda Maria. Saya juga yakin Tuhan menyertai saya, betul ya. Tetapi ini suatu tambahan lagi buat Bunda Maria. Berarti Bunda Maria itu yang mengatakan seperti itu malaikat nyata. Ya, bahwa Tuhan menyertai dan dia memperoleh karunia.